Kita persilakan kepada kedua caster. Kita silakan Vika dan juga Julia. Terima kasih King Kodok. Wah, Ini muter-muter gini gue. agak gemeteran juga nih kalau memang prediksinya beda sendiri ya kadang-kadangnya dari gua yang memang dari awal juga belum benar juga nih prediksinya. Tapi ini dia untuk garis pesawatnya yang cukup adil bahkan nyampe ke arah snowfall juga. Ini juga bakal memudahkan untuk setiap tim bisa mencapai menuju ke areanya masing-masing. Bahkan Kak Gendra ini udah disamperin sama Abai loh. Carouselnya udah dipotong loh sama RRQ. Wah iya dari Abai ternyata udah langsung motong aja pergerakan dari Kak Gendra itu sendiri. Tapi Kak Gendra ya juga cuek-cuek aja nggak ngeladenin sih, harusnya mereka aman. Yang harus mereka pikirin nih Bigetron Delta nih turunnya barengan. Karena Abai cuma motong sedikit aja arah carousel, tapi kalau kita lihat Bigetron Delta bener-bener nabrakin banget sih. Ini harusnya mereka udah notice sih satu sama lain. Ya, gua setuju. Militianya diambil sama Genesis Dogma, tapi satu pemain Wow. Bigetron Delta sudah berhasil diamankan. Ada shockwave yang connect dari seorang Keon sepertinya. Coba mendina ini pergerakannya dan ternyata upaya dari Kak Gendra masih berhasil sejauh ini. Soen turun di bagian atas dan mengambil senjata dari pocket yang dia miliki. JRTJ akan menjadi targetnya. Berada di belakang dari seorang JRTJ. Soeb kali ini tersisa sendirian saja melawan seorang JRTJ. 1 lawan 1 terjadi. 2 global dibuka menutup diri. Tapi Soeb tidak akan memiliki jalan larikan diri yang banyak lagi. Ini tinggal dinyalain shockwave aja dari Kak Gendra ini udah auto kekejar loh. Ya, Bahkan ke arah carousel sana udah ada RRQ tuh. Ada Abai ya sendiri ya, no Ada exit Abai. way sama sekali sih dari seorang Sueb, dia tinggal atau kalau misalnya Kak Gendra enggak sih, dikejar sih gue rasa akan terus dikejar ya, karena ini peluang banget sih untuk menghilangkan Bigetron Delta. Ya sudah hilang dari sana, ada Abai, dari belakang ada Kak Gendra. Ya apa yang Dan dapet? itu menjadi akhir dari Bigetron Delta. Gue suka banget ya sama Kak Gendra di awal permainan. Pertama mereka juga dapetin senjata dari pocket tadi di arah atas. Kedua ketika turun mereka udah lihat ada yang turun bareng sama mereka langsung split. Jadi nggak langsung hilang semua gitu loh. Oh, ini dia. Tidak terjadi pertempuran segitiga papan bawah. JS Lux, Genesis Dogma dan juga ada semangat oke. Yang mana Genesis Dogma yang kali ini akan lebih banyak bertaruh dari posisi mereka. Flyzy tembakannya lebih dari 10 miss dan bahkan dia terjatuh tanpa mendapatkan satu orang pun. Alif cukup low, Zaxnya bengong ngangong dan tumbang di posisi ke-11. Rip Aim. Waduh, itu PR banget sih. Ya ampun itu segitu kelihatan tapi Rip Aim. Udah gak bisa sih, padahal dari seorang Flyzy juga dan SCF pun menyusul di posisi ke-10. Ini emang kenapa ya? Apa mereka gak ada harapan sama sekali kan gitu? Tapi yang punya harapan adalah semangat oke yang masih berharap dengan nama semangatnya. Ya masih semangat ya. Tapi UI-nya harus sudah keculik duluan. OB-nya dikirim mundur ke arah belakang, terkena Salendra 124, tidak memiliki statistik dari karakter apapun, dan memilih untuk melarikan diri ke arah belakang. Dan malah Genesis Dogma yang melakukan move cukup cepat dari arah Militia ke arah Garrison. Mereka yang berhasil mendapatkan banyak keuntungan sejauh ini. Wah ini dia dicari ternyata ya. Gua kira dari Genesis Dogma nggak akan ngeladenin gitu kalau cuma satu orang aja. Tapi ternyata dari pergerakan Genesis Dogma di sini mengingat Genesis Dogma butuh poin juga. 1 poin eliminasi juga sangat penting dan udah pasrah aja, nggak ada yang bisa dia lakuin sama sekali. No exit plan, no exit way sama sekali loh buat dia gitu kan. Udah tinggal sendiri gitu kan, nggak ada backup, nggak ada vision, ya udah. Dan terlihat dari segitiga papan bawah itu yang ku bilang tadi, placement ternyata memang terbukti gitu loh. Yang eliminate duluan yang paling bawah. Betul. Mereka tidak ada peningkatan ya. Yang kedua eliminate memang semangat oke. SCF dulu malah yang di arah lain gitu loh di River Mode tadi. Ini gue bingung banget ya, mereka tuh no offense sama sekali, tapi kenapa tidak ada peningkatan sama sekali gitu. Mengingat 3 minggu itu bisa kita bilang lumayan lama loh gitu. Untuk melakukan evaluasi ya minimal tuh gak tusun lah gitu loh. Gak usah tiba-tiba bisa bagus poinnya tapi ya lu menunjukkan performa yang lebih meningkat lagi gitu. Gak tusun gitu, tapi tidak, gue pribadi gak ngeliat itu sama sekali, sayang banget ya. Ya mungkin memang di dalam kurun waktu 1 season itu terlalu singkat lah ya. Dengan fase liga yang udah mulai kurang jadi 3 minggu saja. Ini juga bakal jadi kendala besar untuk teman-teman dari
tim-tim lulusan FFNS itu kemungkinan besar. Mungkin mereka masih perlu lagi belajar dari kesalahan karena orang yang punya keberhasilan itu bahkan sekelas RRQ aja mereka ngalamin dulu degradasi dan main di divisi 2. Betul, Mereka betul. pernah mengalami hal tersebut sampai akhirnya bisa menjadi tim yang sekuat sekarang gitu loh. Ya, betul. Pun dengan nahkoda yang berbeda. Memang setiap manusia, setiap insan itu harus mengalami kegagalan terlebih dahulu supaya mereka bisa belajar dari kegagalan dan menjadi sebuah keberhasilan. Yang penting mereka bisa belajar. Betul. Jangan mereka udah ngelakuin sesuatu tapi nggak belajar apa-apa sama sekali gitu ya. Itu. Jadi ya semoga nanti bisa lebih lepas lagi aja lah tim-tim yang ada di klasmen bawah gitu kan bisa menunjukkan performa yang lebih baik lagi nantinya. Tapi kita lihat kali ini dari POV drone-nya masih sepi-sepi aja ternyata ya, tinggal 8 tim. Emang early-nya tadi lumayan cepet tempo permainannya, tapi kali ini di arah mid game menuju ke arah mid game maksud gua nggak begitu banyak pertempuran yang terjadi. Selain apakah Kak Gendra ini sudah bisa kita nobatkan menjadi tim paling ngotot di FFWS ID kali ini ya, karena benar-benar war terus loh dari Kak Gendra. Tapi satu hal yang belum kita notice adalah tadi kan Abai dapetin 1 kill di carousel itu instan ya. Si Keong tadi. Iya. Dan bisa aja si RRQ ini mereka berpikiran kalau yang instan itu adalah Kak Gendra. Bisa jadi. Bisa. Toh railroadnya udah tiba-tiba langsung kosong juga gitu kan. Karena mereka dari dock melalui railroad sekarang udah ada memasuki area garrison. Dan sekarang melakukan team fight bersama dengan tim Kak Gendra. Sayangnya JRTG terkena 124. Jerobetan yang connect wah, dan nice. malah ternyata Razor tiba-tiba menusuk dari belakang. Reva masih berputar mencari jalan yang lebih aman lagi untuk melakukan penyerangan, tapi Raf dan juga Surya harus terjatuh dari bagian belakang. Dusty juga berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi dan Kak Gendra mencekan 1 poin saja. Reva di bagian sana dan tembakannya dari seorang Dudes langsung connect headshot jump shot Kangguru 180 derajat. Wah gila itu, walaupun tadi dia ditembak duluan tapi respon dia cepat banget loh. Pergerakan dia nggak kepredik sama sekali sama musuhnya, bisa langsung balik belakang terus jump shot gitu kan. Dan tadi juga kita bisa highlight permainan dari seorang Razor ya, yang bisa cari sedikit celah di dalam tenda darurat juga ke arah seorang JRTG, yang mungkin JRTG juga nggak expect bakalan ada orang dari arah belakang dia ya, karena dia udah clear arah belakangnya, ternyata ada Razor dari belakang yang ngikutin dia dan dia nggak bisa ke depan karena dia tutup sendiri pakai glue wall. Jadi ya udah, ruang gerak dari seorang JRTG-nya pun terbatas, sama bener-bener nggak bisa gerak sama sekali. Yes, dan ini dia sang penguasa pulau sebelah kiri. Ada Ras yang tiba-tiba melakukan flanking dengan 1 buah portal go-nya diikuti oleh seorang Lim. Menghajar ke arah 1 sisi terlebih dahulu. Thanos mengejar lagi tapi ternyata terfollow juga dari teman-teman Tiger Wong Esports. Ini dia 4 lawan 4. Jarak yang akan terjadi, Rasya terjatuh. Masih harus sebuah original yang akan coba digunakan untuk melakukan follow up kedua. Masih berhasil, belum ada 1 pun lagi yang tumbang. Tapi momentum didapatkan oleh Indostar dan Kocel. Membuktikan dengan solo pergerakannya. Bahkan masih bisa melindungi dirinya kembali. Lim belum bisa diselamatkan, tapi Kocel masih berputar. Keluar 2 dibuka terakhir. Masih bisa untuk meng-kill dirinya. Coba Limnya itu bisa diselamatkan terlebih dahulu. Dan ternyata masih bisakah dari seorang Lim diselamatkan? Coba melakukan ending tapi ternyata Kocel sendirian saja bisa membuat Tiger Wong Esports kocar kacir. Tindir agak sedikit terlambat. Coba masuk dengan Trogon yang dia miliki. Bahkan Limnya tidak bisa diselamatkan entah di bagian sebelah mana. Tindir sendirian bagian depan sana. Sulit sekali. Masih bisa dapat 1. Masih sempat tapi sayangnya reload Trogonnya dan harus juga tumbang. Wah nice try ya tadi dari seorang Tindir, tapi di sisi lain ternyata ada yang hampir nice try juga Genesis Dogma yang harus menghadapi terutama daripada Dewa United. Tadi gue sempat lihat dari kill feed ada grenade yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Dion, langsung menumbalkan teman-teman daripada Genesis Dogma, dan ini akan menjadi poin eliminasi tambahan untuk Dewa United, menjadi 5 poin eliminasi Bigan. 5 poin eliminasi, mereka masih di Snowfall, mereka masih ingin menerapkan gaya permainan lambat, dan Dewa United sih terlihat mereka tidak melakukan penabrakan sama sekali ya. Dan ya ampun, ternyata kalau udah jodoh memang gitu ya, sejauh apapun kamu pergi kamu akan tetap juga mati di tanganku. Itu yang dibilang sama RRQ ke Kak Gendra ya. Ya benar-benar, padahal itu udah pakai portal go, sejauh itu ketemunya Kak Gendra lagi gitu. Memang sudah ditakdirkan bersama nampaknya ya dari arah KZ dan Kak Gendra gitu. Tapi di sisi lain ada Ras kali ini yang menjadi lone survivor dari tim Indostars. Karena dia, tadi pas lawan Tiger Wong dia yang cabut ya. Ras yang cabut ya, makanya tadi tinggal sendiri dari seorang Tindir karena Rasnya udah cabut duluan.
gitu kan. Tapi kali ini juga dari seorang Ras nggak bisa terus-terusan diem di sini karena kalau kita lihat zona udah di belakang, cuman nggak wise juga kalau dia sekarang keluar karena udah ada 2 player daripada Genesis Dogma yang nampaknya sudah ternotis juga keberadaan seorang Ras kali ini coba untuk menutup segala pintu masuk, disisain 1 pintu depan aja, tapi ada tembakan yang tidak terduga dari sisi kiri dan Indostar pun harus dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-7. Bau. Bau. Gimana? Sendiri. Rugi dong kalau keluar. Itu memang juga ada satu hal yang perlu dibahas dari tim fight bersama dengan TWE-nya tadi sih, ada momentum yang terlalu terdelay lama sih dari teman-teman Indostar. Fightnya kelamaan tadi mereka. Dan juga lebih ke arah follow up dari TWE-nya juga ketika Thanos diserang oleh 2 portal sekaligus, itu juga cepat back off-nya dari TWE-nya. Sehingga ketika Limnya berhasil di take down dari jarak kejauhan, tidak ada satupun yang berhasil follow up ke arah Lim. Di mana Lim jatuh, di mana Lim tumbang. Ras memang tadi sempat dijatuhin duluan, tapi dia masih ada horizon line. Kocelnya bisa ngegocek bahkan bikin 4 pemain dari Tiger Wong-nya sibuk. Tapi follow up-nya yang nggak ada. Beberapa pemain dari TW itu udah jatuh bangun gara-gara Kocel keliling-keliling di situ doang. Sambil dagang kali ya gitu ya di sana. Gak tahu dah. Tapi menurut gue kesedihan menjadi backline atau misalnya orang belakang seperti Lim memang gitu sih ya. Jadi kalau misalnya mau di backup lumayan jauh apalagi dengan duel jarak dekat antara kedua tim. Cuman menurut aku tadi ya harusnya temen ada 1 orang padahal itu dari TWE-nya juga jatuh bangun berkata Bigan ada yang revive lagi, harusnya masih bisa dong revive seorang Lim gitu. Tapi Genesis Dogma ternyata harus berakhir di posisi ke-6 menyisakan 5 tim aja. Quadra kill seorang Bion. Tadi juga gue sempat lihat dari Killfeed kan ada momen-momen yang diciptakan sama granatnya Bion, 2 orang tumbang. Itu menjadi game changer sih buat teman-teman daripada Dewa United. Tapi zonanya di belakang mereka. Ya ini dia bakal jadi PR lagi-lagi buat Dewa United. Apakah mereka bisa membalikan keadaan ini karena ternyata Bara berhasil untuk dijatuhkan. Hans sayang sekali. Bisa jadi belum ada stok 3 atau belum ada grid 3 dari Famas yang dia miliki. Tapi ledakan lagi-lagi dari Pion berhasil menumbangkan Jojo di sana. Thanos akan berusaha membalaskan ledakan yang dikirimkan juga menuju ke arah dalam, tapi Thanos tidak memiliki kesempatan banyak menyelamatkan teman-temannya dan Hans masih harus melakukan 1v1 bersama dengan 1 pemain. Sam 13 berhasil dijatuhkan dan Hans berhasil confirm point eliminasi di bagian belakang zona. Jojo tidak bisa diselamatkan dan Hans harus bergerak mundur ke arah belakang untuk menyelamatkan kembali teman-temannya dengan 1100 koin yang dia miliki. 1 doang yang bisa di revive nih. Wah, impact dari seorang Bion hari ini lumayan terlihat sangat bersinar ya. Dari Bion tadi juga beberapa kali granatnya yang menjadi pembuka fight antara Dewa United dan juga tim musuhnya. Tapi hati-hati Bion kali ini nampaknya terbaca juga pergerakan dari seorang Hans. Sudah menerima beberapa damage tapi langsung bergerak dengan cukup cepat kali ini. Jadi seorang Hans mengurung diri tapi ternyata tidak cukup cepat dibandingkan dari seorang Bion yang langsung saja memulangkan Hans. Namun Hans masih sempat menghidupin teman-temannya. Ya dapatin 2 dihidupin, dituker Hans ya cukup worth it lah. Tapi menit segini Pak. Iya, tapi di kondisi late game dengan jumlah pemain yang udah gak terlalu banyak juga ini masih cukup untung lah buat TWE gitu loh. Mereka udah dapetin setidaknya poin placement ke-5 dan juga ada sedikit zona yang berhasil diamankan di bagian tower radio Militia. Sehingga tim fightnya akan menjadi RRQ melawan Olympus. Onyx yang belum mendapatkan poin kill sama sekali akan membuka penyerangan dengan 1 buah granat yang dilemparkan ke arah RRQ. Masih belum bisa, dan Gardu take the position, melakukan flanking dengan 1 buah portal go, membuat RRQ pertahanannya cukup kocar-kacir terlihatnya. Ya sangat cukup kocar-kacir terlihatnya, tapi kita lihat kali ini dari kedua tim juga bahkan ini tidak menguntungkan sama sekali ya. Dari semua tim yang ada kali ini tidak menguntungkan sama sekali karena posisinya sangat terbuka. Mereka harus benar-benar mengandalkan resource yang mereka miliki. Dari segi posisi juga groundingnya nggak gitu enak, tapi kita ada seorang Kibang charge busternya kali ini masih belum connect ternyata. Untuk buka glue terlebih dahulu RRQ Kazu kali ini masih menjadi posisi hati-hati di belakang, ada 1 orang ada terkena clue juga tapi ternyata Legalot dapat cukup enak. Dari seorang Gadu kali ini berhasil menumbangkan seorang Abai. Razor pun menyusul kali ini. 4 player daripada Onyx Olympus langsung saja masuk 1 jam pun hilang begitu saja. Legalot tidak bisa berbuat banyak walaupun dapetin posisi ataupun vision yang cukup baik, tapi ternyata pergerakan dari Onyx Olympus cukup mematikan untuk teman-teman RRQ Kazu. El Momento, ini perang makronya aja udah lebih dari 1 menit dan pertempurannya belum selesai antara RRQ dan karena masih ada 1 orang juga, dan somehow Kraken Esports masih survive akan melawan Dewa United. Belum bisa diselamatkan dan Pion juga harus sudah tumbang di tangan seorang Pesot. Sam 13 coba masuk dengan sniper yang dia miliki, tembakan dan masuk dan Dewa United tumbang bersama dengan RRQ. Wah, gue barusan terengah-engah karena Loh, masih ada Kraken? tiba-tiba ada Kraken di top 2
Dan kali ini harus hadapan dengan Onyx Olympus. Secara positioning kita lihat juga dari kedua tim memang sama-sama tidak menguntungkan ada di open field. Tapi menurut gua, wow, pakai portal gas maju kali depan berani banget ternyata dari teman-teman tim Kraken Esport. Balik lagi, nggak cuma cek corner aja ternyata, cek keadaan di depan. Tapi kita lihat kali ini dari Onyx Olympus pun langsung meladeni begitu saja serangan daripada tim Kraken. Dimana kita lihat dari seorang Hayden. Wah, Susana. Kanan, tapi dari seorang Susana berhasil meledakkan satu play daripada Onyx Olympus. Ini dia momentum untuk teman-teman Kraken Esport. Langsung dimanfaatkan tapi ternyata dari seorang Pesot pun harus hilang begitu saja. Gardu bergerak dengan cukup cepat tapi Hayden tidak membiarkan begitu saja Onyx Olympus untuk masuk kali ini dari arah kiri. Dilihat di arah belakang juga masih ada orang. Tapi kita lihat dari seorang Hayden cukup lincah nampaknya bergerak ke sana kembali. Mengurung dirinya kita lihat dari seorang Gare adalah dekat yang mampu menekan teman-teman dapat tim Kraken Esport. Dan kali ini Kraken tidak bisa mendapatkan buyanya karena Onyx Olympus takes the booyah. It's your time, Onyx Olympus. 2 kali dong ya berarti ya? 2 kali Onyx Olympus, ya ampun, memang sesulit itu untuk sang gurita bisa muncul di permukaan.